Maaf ini Pak, mau tanya. Iki bonusi loro lah. Nggih. Seperti ini yang ditanyakan tadi. Nggih. Ini butuh jawaban. Nggih. Karena di kampung-kampung itu banyak orang-orang yang nggak sholat kok mau dipijai. Itu gimana jawabnya, boleh enggak? Sudah. Nggak sholat kok dividyai gitu. Wis. Cek, Nur Sewu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Kiai. Mriki niki sih utaminipun masyarakat Banyumas niki nembe napa nggih? Remene nderek niku selawatan niku. Tempundi-pundi diburu. Wonten pundi panggeran. Nggih wonten saking Habib lho sinten mawon tapi nggih niatipun saya kangge nambang ibadah. Lah niku umpami dipun pandang saking 4 zikir niku menawi sholawat ingkang sareng rame-rame ngoten niku kalebet ingkang syariat hakikat napa pripun dokter anu Kiai mohon keterangan ingkang jelas katen lho. Nggih. Sampun. Nggih. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu syafaat. Jami'an kelawan sekabehane. Kalau nggak salah itu surat dibuka Al-Qasas ayat 44. Ya, kalau nggak salah. Kalau nggak surat Al-Qasas, surat Az-Zumar ayat 44. Al-Qasas dulu. Barangkali saya salah menyebut. Nggih, Al-Qasas ya. Lillahi jami'an lillahi syafa'atu jami'an. Leres Bu? Mboten, sekarang Az-Zumar. Kalau gitu. Az-Zumar ayat 44. Enak Google. Berarti Az-Zumar nih. Az-Zumar ayat 44. Wong moco solawat iku roto mayoritas pingin oleh syafaat. Tak lurus nih. Dan kita didoktrin dan didogma syafaat itu milik Kanjeng nggih mboten. Mari kita buka jawaban dari Quran surat Az-Zumar ayat 44. Milik siapa itu? Lillahi ku tetep kedue Allah. Kul katakan Muhammad, ini justru Rasulullah yang disuruh mengata. Sampai luweh percaya perkataane Rasulullah apa Habib? Rasulullah. Terserah jenengan. Iki mohon maaf, di luar sedang bersiteru ya tentang duriyah yang ngaku-ngaku Habib. Lah ngoten ya. Habib itu Pak, kalau menurut Quran itu surat Ali Imran 31 itu gak harus duriyah. Siapapun yang hatinya sudah ma'rifat pada Allah itu Habib. Yang kutanyakan, yang ngaku-ngaku duriyah, yang kita sebut Habib, hatinya sudah ma'rifat Allah belum? Wis karena gitu aja. Bon, surat Az-Zumar ayat 44. Ayo, kita bedah. Biar ngaji ini tambah hidup. Kul katakan Muhammad, iki Rasulullah langsung. Lillahi ku tetap kedue Allah. Apa asy-syafa'atu?
Apa asyafaatu utawi pertolongan, ya. Jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad bahwasanya pertolongan itu semuanya milik Gusti. Wis. Nek ono sing ngomong bahwasanya syafaat milik Rasulullah Muhammad berarti telah menyesatkan umat. Yes. Aku tanya, Muhammad ibnu Abdillah makhluk napa khalik? Oke, kita makhluk napa khalik? Buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah sendiri ku berkata, bukan cangkeme Habib. Nyun sewu lho ya. Cangkem itu kan ya bahasa tuh. Ojo tersinggung. Beda bahasa nggak apa-apa. Ah, ini kalau di Indonesia air, ya dah. Di Amerika water. Di Arab mak. Tapi di sini Banyumas apa? Banyu. Beda kok sebutannya, tapi ahad tunggal, gitu. Ngene kok gegeran. Gara-gara jeneng, jangan. Nyun sewu. Ini Rasulullah sendiri hak wallahi yang berkata atas dasar perintah Allah. Kul katakan Muhammad bahwasanya syafaat semuanya itu milik. Lah Rasulullah itu makhluk, jenengan makhluk, Rasulullah disuruh perintah. Diperintah Allah ngucap. Kul katakan Muhammad, Al-Kahfi tadi, innama ana basyarum mislukum. Itu Rasulullah. Hei umatku, aku iki podo ambek awakmu. Podo menungso sama manusianya. Artinya apa? Balagha mantek di situ. Mengandung pengertian apa kalimat itu? Itulah Rasulullah melarang Anda sebagai kita sebagai umatnya untuk menyembah beliau. Lah kok ono Habib sing njaluk disembah, sikile njaluk di ambung, mbok nean Allah ya Karim. Makanya mohon maaf, kita pribumi selama ini berabad-abad dibodohi orang ngerti. Estu Pak. Ngapunten nih Kang Kata. Ini pandangan dari, bukan pandangan syariat, pandangan hakikat. Mohon maaf, kita nggak ikut-ikut sana. Saya cuma menegaskan aja, aku mau ikut campur urusan geger-gegeran boten. Masalahnya saya sendiri sudah pernah gitu itu sampai mlebu penjara 3 tahun. Nggih. Saya ngaji bab masalah niki, Pak. Tidak hanya saya diusir dari kampung saya mulai tahun 2000. Estu. Bahkan 2010 saya masuk penjara. Lakoni. Saya nggak mau berhenti. Intinya saya disuruh berhenti. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya berhenti kalau sudah pensiun. Alias game over. Jari arek-arek game over. Sebab kita manusia kullu nafsin dha'iqatul bakal bongko ae apa. Bon. Ayat innama ana basarum mislukum itu Rasulullah menegaskan janganlah kau puja, kau puji, bahkan kau sembah aku, jangan. Tapi sembahlah apa, siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Nyun sewu. Jenengan salaman ngambung ilu, hati-hati. Hati-hati.
Hati-hati loh. Kalau secara jasmania saja dimaklumi karena itu hukum syariat. Sing nom luwih hormat nang sing tua. Anak birrul waliden terhadap orang tua. Santri terhadap kalau sebatas jasmania monggo. Tapi kalau sudah masuk melampaui batas ruhania hati sampai mujana makhluke, inilah dil mudil syirik bangsa khafi. Hati-hati. Mestinya ruhaniah kita menyembah, memuja, memuji hanya terhadap ilahun wahid. Inilah pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak ya, estu jikalau ini terasa pahit, saya rasa tetap saya sampaikan. Sebab Rasulullah juga menyampaikan hal ini, walau karihal musyrikun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun beliau dicaci, dimaki, bahkan di Arab itu ya, di Mekah zaman waktu itu upaya golongan tokoh-tokoh kafir Quraisy membunuh Rasulullah, merencanakan mau membunuh Rasul. Akhirnya muncullah asbabun nuzul ayat hijrah. Rasulullah disuruh pindah ke Madinah, sehingga disebut sebagai golongan muhajirin, dan di situ ditolong oleh golongan ansor. Makanya disebut golongan ansor. Ya, Rasulullah tetap menyampaikan, walaupun ada upaya untuk beliau mau dibunuh. Itu Rasulullah. Saya cuman di penjara. Unyil. Kecil. Wes tahu. Ternyata indah Gusti Allah itu Pak. Saya dimasukkan penjara. Ternyata saya tetap dakwah di dalam penjara terhadap narapidana. Dan narapidana bermasalah. Itu akhirnya ketika mengamalkan ilmu amal istiqomah ini untuk mendekat pada Allah, hatinya tambah damai. Itu pun waktu saya di penjara di Mojokerto, mau ada upaya konangan Pak. Tahu konangan? Ketahuan saya menyampaikan hal itu, saya dilayar, dipindah ke Madiun. Kalau bahasa LP itu dipindah, itu namanya dilayar. Apa nek atau mlebu LP gak ngerti bahasa layar. Dilayar, dipindah. Tapi pada saat itu oleh karena teman-teman yang ada di LP gak terima, jikalau Gus dilayar, tolong semua dilayar. Ya gak mungkin dah ya. Lah entek lah LP nih. Akhirnya ada perjanjian saya khusus dengan lapas, boleh ada di sini atau tidak dipindah dengan catatan tidak boleh ngaji. Ya sudah. Akhirnya pertimbangan mengambil maslahahnya, saya tidak ngaji secara terang-terangan tapi ngaji secara sembunyi. Waktu bersih-bersih ngaji, waktu cuci-cuci ngaji. Mboten secara terang-terangan seperti sebelumnya. Jadi Pak, mohon maaf, kita khususnya itu baca sholawat umumnya biar mendapatkan syafaat dari Kanjeng. Karena kita beriman syafaat itu milik hanya Kanjeng Nabi yang lainnya, Rasul yang lainnya nggak ada, nggak bisa mensyafaati umatnya. Ini selama ini yang kita imani, nggih napa mboten? Akhirnya berpondong-pondonglah kita kemana bersolawat. Saya tidak melarang orang bersolawat, ndak. Sebab ayatnya sudah ada, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Silahkan dengan catatan Anda harus tahu syafaat itu milik Allah. Bahasa sederhana gini loh Pak. Allah mengizini terhadap beliau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah membawa syafaatnya Allah yang diberikan terhadap kita sebagai umat yang menganut ajarane Kanjeng. Kalau ini benar Pak, berarti status Rasulullah itu seperti air tadi. Seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Tapi sejatine asine yang menghilangkan itu Allah subhanahu. Inilah golongan orang yang mesti mendapatkan syafaat. Baik di dunia ini maupun di akhirat besok. Tak pasteake yaiku wong. Itulah orang-orang yang sudah punya iman hanya kepada Allah pun. Titik. Silakan bersolawat Anda. Tapi tolong mestine Habib tadi jelas no dununge yang seperti apa solawat itu. Sehingga mendapatkan syafaat ini yang bagaimana? Mestinya diterangkan. Biar iman kita sebagai umat itu biar apa ya? Biar benar. Iman kita biar ihsan. Enggak dikongkon dijak joget-jogetan, dijak mojo sholawatan, tapi gak roh dunungi. Intinya gini Pak, tanda kalau jenengan membaca sholawat dan mendapatkan syafaat itu ketika Anda bersolawat, hati jenengan sertai dengan dzikir rasa. Barulah Anda ini yang berhak mendapatkan syafaat. Dzikir rasa iku eling yang semua apapun syafaat itu terutama itu milik Gusti Allah. Ngoten lho Pak. Nggih, ada lagi. Monggo. Coba mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenankan nama saya Muhammad Mukmin dari Karanglewas. Pertanyaannya adalah sesuai dengan temanya tadi adalah mengiksankan iman. Lah ini yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengimankan ihsan. Karena kita sudah tahu semua bahwa salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan zikir itu kan ada 4 tahapan, mulai dari zikir jahar, zikir sir, sirul asrar, dan fan'u dzikri. Pertanyaannya adalah apa itu zikir sirul asrar dan sejauh mana kita mengamalkannya atau sudah mengamalkannya. Dan yang terakhir, untuk mempertajam pertanyaan Bapak tadi, bahwa sudah lumrah ketika ada orang berpidato, baik itu orang awam maupun para ulama kiai, itu mengatakan begini: salawat serta salam mugi tetap katur kaunjuk dumateng jan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya punika tansah ngajeng-ajeng berkah saha pangetipun wiwit donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Lah niku dos pundi hukumipun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kita mengimankan ihsan ini? Mungkin bisa dilihat di dalam hadis fastaqomu ada itu. Kalau di dalam Al-Qur'an napa hujanan iki? Nggih. Nah, nyene dikongkon ngumpul. Ada batu, Pak ya. Batu itu atos. Keras. Terus di atas batu itu ada air yang menetes.
secara akal mohon maaf sulit air menetes ini akan membolongi membolongi melobangi batu yang amat keras lah ngaten nggih. Hati kita keras Pak karena hubud dunya, hati kita susah untuk bisa mencapai tingkatan makrifat. Oke, logis. Tapi jikalau air yang menetes itu tidak berhenti terus menerus, maka aku yakin batu sekeras apapun akan menjadi lubang. Coba nanti dipraktekkan di rumah sebagai tamsil atau contoh atau sebagai angan-angan kita, tafakur kita pada Allah. Sama. Bagaimana ihsan kita betul-betul hakul yakin. Tidak hanya nurul yakin, hakul yakin. Jalan satu-satunya adalah zikron kathiron. Bahkan dalam surat Al-Insan Allah jawab, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore Muhammad, bahkan malam yang panjang, tetaplah kau itu menyebut nama Allah. Artinya cara hati jenengan diperintahkan untuk selalu ingat pada Allah. Betul memang ayat ini mukhotobnya terhadap Ka Muhammad, tapi aslinya juga terhadap kita sebagai umat. Sebab wahyu per wahyu itu memang diturunkan terhadap Kanjeng Nabi, tapi untuk kita. Ada Pak, sebab orang yang beriman itulah untuk Kanjeng Nabi aja. Mohon maaf, malam ini saya klarifikasi. Walaupun mukhotobnya itu kembali kepada mufrad terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, itu aslinya juga terhadap kita. Beliau mekengkeng itu karena memakai mufrad, mukhotobnya itu. Akhirnya dia bersikukuh, oh itu untuk Kanjeng Nabi aja. Kita kan umat banyak. Ya kalau itu ayatnya kum, baru untuk kita. Mohon maaf Pak. Estu mohon maaf. Kita dididik di pondok pesantren itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ya tah? Ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, balaghah mantek. Tolong di masa jenengan ini, kasih wonten masa lo ya, belajarlah anak-anak kita yang masih di ibtidak, sanawi, aliyah, tolong raihlah ilmu itu. Nanti sebagai muqabbalah ketika saat jenengan musawirin, artinya masuk di dalam pengajaran dinut tauhid, nanti akan paham dan lengkap pemahaman jenengan. Makanya kita yang punya anak, mohon maaf, jangan pernah dalam hati kita, biayanya berapa yo? Terus habis berapa yo mondok? Jangan. Estu. Apalagi di zaman yang seperti ini Pak, zaman yang serba nyun sewu. Anak laki-laki SMP SMA. Nyun sewu loh ya. Ada anak SMP SMA hamil ya toh. Karena memang lingkungan. Kita sebagai orang tua, mohon maaf, tidak sepenuhnya 24 jam mengawasi mendidik anak karena kita repot mencari nafkah. Gitu? Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan anak kita, masukkan pondok pesantren. Pun, niki solusinya pun. Percaya dan tidak percaya, inilah sebagai jawaban yang akan mencetak penerus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Pak sekarang itu belajar ilmu ning YouTube. Ngapunten loh ya. Tapi mohon maaf kalau tidak kita masuk dunia pesantren.
Kita itu bisanya ngomong tapi gak bisa baca kitab. Nggih. Kuncinya jadi ulama iku kudu bisa baca kitab kuning utawa kitab gundul. Lah bagaimana mungkin kita akan bisa membaca kitab gundul kalau nahwu shorof itu tidak kita kuasai? Nggak iso. Lah nek umpama gak iso maca kitab tapi sering ning panggung ceramah iku dudu ulama, iku penceramah. Biasane iku nggih mohon maaf nek tak dengarno iku kok yo sifate iku ngobong katul, tahu katul sampean? Gitu. Hati-hati. Aku yakin kalau jenengan iku sudah didesain di dalam pondok pesantren sampai tingkatan ketauhidannya, itulah kalau boleh saya katakan sebagai tabi'ina sholihin, penerus Rasulullah. Kita nggak butuh sebagai pengakuan nasab, nggak butuh. Ilmune Rasulullah itu di jalur dua, ada yang meneruskan lewat nasab disebut duriyah, ya dah. Ada yang dari sudut sayyid itu orang dekat beliau, para sahabat, tapi nggak ada hubungan. Nah, ilmunya dua-duanya sama. Inilah yang wajib disebut habaib. Ini kekasih Allah sebagai tabi'in. Untuk mencapai habib itu syaratnya bukan nasab. Amanu wa taqau, iman dan takwa pada Allah. Baru bisa menuju ke situ. Yun sewu, kita lihat bagaimana karakter Rasulullah di dalam Al-Quran. Sifatnya bagaimana. Wa ma arsalnaka rahmatan lil ngalamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kasih contoh, mboten gacor ngeten iki. Niki lak gacor ah. Ngerti gacor amen? Uswatun hasanah itu mempelajarkan. Nek khuswatun hasanah memberikan contoh. Uswatun Rasulullah langsung memberikan contoh. Beliau memberikan contoh, sebelum memberikan contoh, beliau itu sudah melakukan terlebih dahulu. Kalau mau itu kadang-kadang kita bicara, tapi kadang kita belum melakukan. Niki hati-hati. Hati-hati. Rasulullah malah uswatun hasanah. Kalau kita melihat di Al-Quran. Di samping dia menjadi rahmat, segenap makhluk, segenap alam, artinya menjadikan kedamaian. Al-Amin bisa disebut sebagai yang dipercaya. Sifatnya kan ada 4. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Sekarang gini, yang ngaku-ngaku duriyah, ada nggak rahmatan lil alamin? Ayo. Malah menjadi rawat. Pribumi antara pribumi akan tawur. Inilah akan terjadi kedua kali perang Palegrek. Mungkin sejarah jenengan sekolah biyen dulu ada kan perang Palegrek antara saudara pribumi dengan pribumi. Pribumi yang menganut kiai-kiai desa, pribumi yang menganut yang terus habaib. Nanti dilihat apakah terjadi dan kapan ini terjadi. Kemarin sudah mendeklarasikan akan di nyun sewu ya, terapi tegangan. Hati-hati. Hati-hati. Mohon maaf, kita mengantisipasi ke sana. Bagaimana pribumi tidak bisa diadu domba.
tak buka surat Az-Zumar ayat 40, tak luruskan. Saya tidak benci dengan orang yang membaca sholawat, ngajak masalah. Enggak. Saya luruskan. Sebab orang yang membaca sholawat itu endingnya, tujuannya supaya dapat syafaat dari kanjeng. Dan kita beriman yang memiliki syafaat itu hanya kanjeng Nabi. Ternyata bukan itu. Itu milik Allah yang dilewatkan kanjeng Nabi untuk kita. Berarti syaratnya kita membaca sholawat, wajib imannya syafaat itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Untuk mengimankan ihsan, jenengan fastaqomu, teruskan oleh berzikir. Zikir yang mengingat Allah. Sebab Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat kepada Allah, jiwamu akan damai. Ini. Yang kedua, bagaimana kita itu di dalam dzikir itu bertahap, sampai di mana tahapannya sirul asraf. Pun, saya melihat di sini, mungkin bisa dibuka di dalam kitab Hikam. Di dalam sirul asror, ya toh, yang muncul dari la ilaha illa anta. Sirul asror itu apa? Sir itu rahasia, asror beberapa rahasia. Ini nanti jawabannya ada di surat surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Ini menyangkut masalah nur makrifat, bukan nurullah, tapi nur makrifat. Yang nur makrifat itu dari Nur Muhammad. Pun ngeten. Di dalam dzikir sirul asror itu, yaitu dzikir yang tidak mengucap bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Wis gak nyebut nama, ya tidak berucap. Tapi pertama adalah su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Merasakan kalau Allah hanya ilahun wahid, hidup kang sejati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kita dan di luar diri kita lah sang yang berperan. Segala hal apapun yang muncul dan timbul, itu sumbernya dari Allah subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa ma lan opo tak maluna kang doa gawe sira kabeh iku sangka Gusti Allah, bukan dari kita sendiri. Artinya kita harus mengasah terus dzikir su'aul basyirah, rasa tadi. Rasa dalam hati. Rasa itu apa? Iman. Kita harus terus mengasah iman itu setiap saat dan waktu. Contoh, waktu sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, hati sampai harus yakin atau merasakan. Bisanya Anda takbir itu karena ada yang mentakbirkan. Tidak bisa takbir sendiri. Inilah kata Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Hei kaumku, sesungguhnya kau telah dolim pada Allah. Tentu dolim pada dirimu sendiri. Rupanya apa? Bittikhadikumul ijlah. Menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Artinya, nyun sewu, hatiku mau iman, sukaria, bersukaria terhadap sapi. Artinya gambar sapi ada di dalam hati. Bittikhadikumul ijla, dengan bentuk kamu telah menjadikan anak sapi menjadi sesembahanmu. Iki kacamata hakikat, bukan syariat. Bukan sapi pedet-pedet wujud mboten. Apa? Ning ati ono rasa iman bahwasane
yang bahwasanya sing ngaji metu iki teko klason atiku ngunu, berarti sama halnya saya menyembah pedet. Tahu pedet nih? Pedet itu anak sapi. Bagaimana caranya kita itu untuk bertobat? Fatubu ila bari'ikum, dengan cara faktulu anfusakum, lepaskan rasa keakuan dalam dirimu itu yang melakukan, dilepas. Inilah maksud su'aul basyirah. Ini sama halnya su'aul basyirah itu ada di surah Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ingin bertemu Allah, ada keinginan untuk bertemu Allah, karena ada rindu. Mengapa demikian? Karena jenengan sudah mendapatkan guru akhirat dan diwejang ilmu untuk mengesahkan Allah. Mesti rindu sampean untuk selalu bertemu Allah. Waktu sholat pingin ketemu Allah. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin, dalam hatinya ada keinginan, harapan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji. Nih, niki sampean gecoki. Allah berjanji pertemuan mesti terjadi. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Entah ketika sholat, entah ketika zakat, sedekah, puasa, haji, atau kerja, atau waktu makan, atau apapun. Tandanya bertemu Allah tadi. Ada 3 hal tadi yang saya katakan di depan. Apa? Dalam hati sudah lepas keakuan diri. Nomor 2, dalam hati muncul akunya Allah semuanya yang melakukan. Yang ketiga adalah hati terasa damai. Kalau ini sudah sampean pupuk terus sampean bangun su'aul basyirah, maka lanjut yang kedua, tahapan di sirul asra yang kedua, ainul basyirah. Apa? Bertemu. Melihat itu satu paket dengan bertemu. Syariat saya dari Mojokerto ke sini numpak mobil. Torikohnya jalannya tol. Hakikat tujuan bertemu jenengan. Kalau sudah sampai ke sini bertemu jenengan, inilah makrifat. Syariat sampean bertemu Allah apa? Ilmu. Udah disampaikan. Terus torikohnya semua aktivitas ibadah murni atau tidak, yoiki torikoh sing mutasil yang dilakukan Kanjeng Nabi. Wis tak kadani. Rasulullah pada saat itu segala ibadah baik murni atau tidak murni beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini hakikat. Ini torikoh maksud saya. Lah hakikatnya, tujuannya adalah bertemu Allah. Berhubung ilmunya sudah disampaikan, otomatis dalam diri hati jenengan ada keinginan bertemu Allah. Ketika saat sudah bertemu, maka disebut ainul basyirah, melihat wujudnya Gusti. Terus pertanyaan nih, bertemu atau melihat wujudnya Allah itu apakah sirroh? Hamba iki mang yang melihat wujudnya Allah? Bukan. Bingung iki ngaji. Itu untuk kuno bingung iki. Syekh Ibnu Athaillah kalau mendefinisikan bertemu Allah iku ngene. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat tadi, yang menghadap disebut makhluk. Lah kan nggih? Oke, ruh. Yang dilihat adalah Allah. Yang dihadap adalah Allah. Terus yang ketiga, yang melihat mata disebut mata. Ketiganya itu fana. Nama-nama 3 itu fana. Hilang. Terus yang ada siapa? Ya yang ada.
Siapa yang ada? Buka. Dalam sifat wajib Allah pertama wujud. Sing wujud cuman Allah. Bukan Allah nama yang fana. Tadi Al-Quran menjawab laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan yang lain. Makanya tadi saya katakan, Pak Bu, ini loh. Nek dereng dong, belum paham. Disimpan keterangan ini tadi. Cukup jenengan iki teruskan dzikir itu. Walaupun dzikir sampean belum kemakrifatan, lakukan terus dzikir. Dalam satu makalah Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra. Tolong dzikir itu jangan tinggalkan. Walaupun li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikirmu belum bisa khudur ainul basyirah ketemu Allah, dzikir su'aul basyirah itu tetap harus jenengan lakukan. Dzikir rasa itu. Bon iki gampangane air yang netes, walaupun air walaupun belum bolong, namanya batu yang keras, jangan pernah berhenti olehnya netesnya air. Terus neteso. Terus. Nanti pada waktu yang telah ditentukan bolongnya atau lobangnya itu mesti terjadi. Urusan bolong itu urusan Allah. Sing penting jenengan iki ra tinggal tidak meninggalkan dzikir. Dzikir ada jahri Pak, diucap di lisan Allah. Dzikir sirri Pak, hanya diucapkan di hati Allah. Yang kedua sirul asor Pak, dzikir yang sudah tidak ngucap, itu yang kita bahas itu. Nanti kalau sudah ainul basyirah, itu sudah terjadi, laksana ngene. Yun sewu. Niki napa niki? Penghapus nggih. Umpama penghapus kula tutupi, wujude nyata mboten? Mboten. Sampeyan tak kasih tahu, Bapak Ibu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, zat yang maha suci hidup, yang memperjalankan jenengan itu ada di dalam dan di luar jenengan. Wujudnya Allah itu. Sampai beriman. Sama dengan Bu, di dalam kubeluk itu ada penghapus. Jenengan sudah iman. Oh iya. Oke. Sampai jangan berhenti di sini. Jenengan harus fal ya'mal amalan sholihan. Harus ada tindakan bagaimana caranya kabar yang saya terima dan saya yakin itu menjadi hakul yakin. Tadi nurul yakin. Nur, cahaya, yakin, keyakinan. Sampai sudah ada keimanan. Aku percaya semua itu Allah. Tapi aku belum ketemu Allah. Belum nyoto Allah bagi saya. Karena sebab ada tutup. Bukan Allah itu bisa ditutupi loh Pak ya. Yang ditutupi kita yang tertutup. Itu harus dihilangkan. Nah, lewat su'aul basyirah. Terus dibangun dzikir rasa itu sampai kapanpun. Kalau itu sudah dengan lakukan terus menerus, maka ainul basyirah bertemu. Detik-detik dikatakan bertemu itu pada saat waktu detik hilangnya tutup ini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ila nur. Al-Baqarah 257. Nyotone Allah di dalam diri jenengan itu bersamaan hilangnya kegel. Lah iki mang, ini ki gelap wis. Gak nyoto penghapuse iku gelap. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan dalam hati jenengan, maka saat itu juga kegelapan terhadap Allah akan dihilangkan. Kalau sudah gini, hakul basyirah yang terakhir. Yang saya ubah menyatakan
Artinya iman sampean tadi penghapus, bisakah diganti? Bu, Bapak, ini onde-onde. Percaya? Tidak percaya. Artinya sampean sudah hakul yakin menyatakan dalam diri jenengan iki keakuan diri hamba itu sudah enggak ada. Tinggal innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha ayat 14. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Hidup dalam diri jenengan itu loh dawuh, bukan Anda. Kita itu sudah enggak ada, lihat. Mengatakan yo aku iki Allah, ora ono pangeran sing wajib kok sembah kejaba yo aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat lidzikri, semata-mata untuk mengingat aku, lo aku. La ilaha illallah sudah lewat, la ilaha illahua sudah lewat, anta sudah lewat, ana tinggal aku. Inilah makrifat akhiri fana'ud dzikri. Fana'ud dzikri berarti sudah kefanaan, ingat ikun jenengan wis tidak. Jadi wis gak ngaku-ngaku kalau aku sing eling. Kalau aku yang dzikir, aku yang membaca sholawat, aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang puasa, aku yang haji, sudah lepas semuanya. Aku makhluk sudah ganti semuanya. Akunya ilahun wahid. Itulah yang berperan hanyalah Allah. Inilah tahapan-tahapan dzikir yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah. Wis jenengan nek ingin jadi kekasih Allah, monggo sampean lakukan seperti ini. Yang ketiga pertanyaannya lupa. Apa tadi yang ketiga? Mohon izin ngapunten. Mempertajam pertanyaan Bapak tadi itu tentang ketika ada mubadah atau penceramah itu melakukan dakwah. Oh, ngoten. Nggih. Syafate, nggih. Pun niki saya akan memakai kacamata 2. Ada min dan kacamata plus. Kacamata syariat dan kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat itu masih memandang makhluk. Jadi kalimat itu bernuansa syariat. Tapi hati sampean maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu hidup yang menguasai beliau. Sangat dipahami ya? Sama dengan gini Pak. Secara logika, kalau saya tidak meminum air ini, rasa haus tidak hilang. Lesan syariat saya berkata, hilangnya rasa rasa haus itu sebab saya minum air syariat. Tapi maksudnya air dalam hatiku adalah wujudi Allah. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Lah, ini akan bisa tembus ke wujudnya Allah di dalam setiap makhluk itu manakala kita sudah melakukan tahapan dzikir ini. Secara syariat kacamata enggak apa-apa. Tapi ini akan bermasalah manakala hati kita itu juga mengimani dari makhluk. Sakit dipaham nggih? Dan ini tidak akan bahaya membaca sholawat atau syafaat mengharap dari Kanjeng Nabi apabila itu hanya di lisan, tapi hati panjenengan maksudnya Muhammad itu Allahnya yang menguasai Muhammad. Makanya syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Muhammad jenengan makhluk. Rasulullah bisanya berdiri rukuk sujud atas dasar perintah Gusti
berarti jenengan bisanya berdiri karena didirikan, bisa rukuk dirukukkan, bisa ngaji dingajikan. Itulah status maksud Rasulullah utusane Allah. Sampai nek diutus makan ya ora iso makan sendiri. Ngaji ya gak iso, gak bisa ngaji sendiri. Ikulah hakikatnya. Nyun sewu, ad-dunya mataul ghurur. Bagi siapa? Dunia itu sifatnya adalah menipu. Bagi siapa? Dan bagi siapa dunia itu tidak menipu? Nyun sewu. Urusan dohir, urusan dunia, ini bagi kita yang belum ilahun wahid, belum bertuhan ke esa, maka akan bahaya. Justru akan menutupi penghalang hati kita pada Allah. Tapi bagi panjenengan, kalau sudah ilahun wahid, hati jenengan sudah memegang sirul asrar dengan tahapan dzikir mulai syu'aul basyirah sampai hakul basyirah, sugiyo koyo opo, kayao koyo opo, fisik jenengan urusan dunia, urusan istri, suami, anak, harta benda, dan semua itu tidak akan membahayakan jenengan. Justru semua itu akan menjadi kendaraan jenengan untuk berwasilah bertemu dateng Gusti Allah. Tergantung. Itu tadi. Jenengan syariat tok apa sak hakikate. Kalau syariat tok ya bahaya, kalau sak hakikati sekalian hakikati enggak akan bahaya. Sebab dalam salah satu ayat Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Tolong urusan ruhania, negeri akhirat, raihlah. Satu sisi bagianmu di dunia jangan kau tinggalkan. Bagian dunia berarti syariat, bagian akhirat berarti hakikat. Ini dikatakan juga pada diri Rasul dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengkisahkan sejarah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki adalah syariat. Dari masjid ke itulah perjalanan jenengan di syariat. Tetapi jangan berhenti, harus Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, lepas landas coro pesawat, tinggalkan dunia, hati sampai tinggal no kesenangan dunia, walaupun secara jasmani campur dengan urusan dunia, biar enggak terpengaruh ruhaniyah, langsung naik menuju Sidratul Muntaha. Inilah suluk menuju wusul. Maka biar tidak menjadi dunia ini pengaruh penghalang kita pada Allah, sistemnya jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Walaupun airnya terasa asin, ikan itu tidak terasa asin. Artinya dagingnya ikan laut tidak bisa dipengaruhi oleh asinnya air lah. Nggak ada. Ikan laut itu asin. Nggak ada. Sampai mancing, sampai goreng nggak terasa tawar, tidak asin. Aneh, dia tiap saat dan waktu campur dengan air asin tidak terasa. Apa sebabnya? Karena dia hidup. Ikan tahu, ikan tempe, nyun sewu ya, ikan mati ya. Sampai uyai dulu, sampai goreng asin enggak? Asin. Aneh bin ajaib nih. Karena apa? Ikan tempe tahu iku ikan mati. Artinya hati kita manakala kegolong hati yang mati, maka pasti terpengaruh dengan kesenangan dunia. Kalau hati kita tergolong hati yang hidup, ya masih jabatan sama presiden. Nggak mungkin dolim pada rakyat. Nggak mungkin korupsi. Karena dia sibuk hatinya berzikir dateng Gusti. Nggih niki rahmatan lil alamin. Jadi mboten napa-napa cara syariat Pak, jasmani, tapi berbahaya manakala rohaniah kita tidak berhakikat. Itu aja. Nggih. Sekali lagi Bapak, mungkin
Nah itu belakang nih kok ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mengke tak tambahi Pak, tenang ae. Bonus, nggih. Ngapunten Pak Yai, Nggih, jenengan berdiri biar bisa disoting. badhe tanglet niki. Wau kan Pak Yai ngendikan mun nyampaikan bahwasane sekabeh tingkah laku utawa perbuatan kita itu saking Gusti Allah, saking kersane Gusti Allah. Lah berarti misal kita berbuat keburukan atau kejelekan, entah itu nyolong terus mendem terus nopo mawon sing tersesat niku termasuknya kan saking Gusti Allah. Niku pripun Mbak Yai? Nggih. Niku mawon pun. Nggih. Nggih. Inilah kiai sak donya gak iso jawab. Kecuali sing jawab Allah baru bisa. Artinya apa? Di dalam Al-Quran hujahnya ada. Jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek dari nafsumu sendiri. Ini dipandang syariat benar supaya kita biar tidak condong ke pekerjaan maksiat. Sekalipun yang menguasai di situ Allah. Kalau kita itu memandang dari syariat, bingung Pak. Kiai syariat nggak berani mengatakan iku songko Gusti Allah. Mesti mengatakan nafsu karena memang beliau punya dasar hujah Al-Quran. Terus kalau kita tarik dari kacamata hakikat berarti ada penguasa dua. Allah dengan nafsu dalam diri kita. Lah ngoten nggih. Padahal hakikat itu memandangnya itu ilahun wahid, ketunggalan. Terus biar gak bingung bagaimana kalau maksiat itu datangnya dari Allah, ya apa iku biar kula saged nrimo. Lah ngoten nggih. Saged memahami. Pun nyun sewu. Bahasa maksiat, bahasa taat itu kan muncul dari syariat. Baik dan jelek. Nyun sewu. Terus siapa yang berkuasa sesungguhnya di dalamnya itu? Tergantung. Kita mandangnya dari mana? Kalau mandang hakikat, hakikat mandang ahad loh Pak ya. Keesaan Allah. Enggak boleh kita mengatakan penguasa dua. Enggak boleh. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahilan iku tetep kedue Allah. Apa al masyriku utawi sing nguasai jagat etan wal maghrib lan jagat kulon. Itu hanyalah Allah. Sampai akan paham dan kita tidak akan protes dan tidak menuduh ada penguasa dua manakala kita sudah sampai di hakul basiroh. Kalau belum masih bingung Pak kita. Estu masih bingung. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Tatkala itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau itu fasad, rusak, maka rusaklah semua. Apakah itu? Hadis Rasulullah sahih itulah hati. Terus dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2, insya Allah kalau nggak salah. Bukan hati maksudnya seperti hati ayam, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, maksudnya ruh. Jikalau ruh kita itu beriman ada dua, bahkan ada tiga, ada empat, maka rusaklah itu. Setelah itu maka rusaklah seluruh perbuatan jasmani kita Pak. Rusak di mata Allah.
bukan di mata akhirnya jasad kita ini gampang maksiat karena kita tidak merasa Allah dekat atau Allah selalu melihat kita. Nyun sewu, tombok togel niku dosa napa mboten miturut syariat? Larangan apa perintah? Nyun sewu Pak, saya tidak ngomong inisial loh ya. Saya pernah tahun 2001 2002 diparani kiai Pak, ulama minta nomor. Mohon maaf ya, saya katakan ulama karena pandangan umum dia tukang ngaji. Kebebeng, tahu kebebeng Pak? Keterpaksaan, hutangnya banyak. Niku bilang sama saya, Gus, dudunono meresuk kemis iku piro muncule kanggo nyaur utang tok ae. Saya coba, mohon maaf. Ini tingkatannya kita sebagai tukang ngaji, isok ngaji. Apalagi yang tidak belas. Nah gitu toh. Artinya siapapun kita, apapun status kita, kalau belum sampai dzikir sirul asror, su'aul basyiroh, bahkan hakul basyiroh, mesti terbuai Pak, kita itu hati kita. Dengan kebiarindunya terbuai. Sehingga kita akan buta pada Allah, akhirnya kita akan gampang dan berani berbuat maksiat. Husnul a'mali nata'iju husnil akhwal mingkol bin zalihidin. Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah, perbuatan dohir jasad ini akan bagus, itu tergantung sumber yang muncul, keadaan ruhaniyah itu bagus apa ora. Baguse hati ruhaniyah jenengan yaitu mingkol bin zahidin. Kalau di dalam Al-Quran, ini wajah tuwaj, ya wajah rasampen menghadap ke wajahi Gusti baru, itu benar. Nek wis seperti ini Allah terasa dekat dan Allah terasa selalu melihat kita. Gak akan Pak kita itu gampang berbuat maksiat. Bapak Ibu, terus bagaimana kita meyakini kalau maksiat itu datangnya dari Allah? Ngeten, jangan dilihat makhluke. Nek sampean lihat makhluke, mesti muncul kata-kata mesti muncul kata taat dan maksiat. Coba sampean lihat dari sisi ilahun wahid yang berkuasa, siapa? Nah, kalau sampai sudah melihat itu, barulah kalimat maksiat dan taat itu fana. Sehingga manakala ditarik ke syariat lagi, sebab apa Allah menguasai si A berbuat maksiat, si B berbuat taat, sebab apa? Lah asbabun nuzul akan masuk niki, seret sampean tahu jawabane. Oh, mek satu jawabane. Yang taat sami'na wa atokna, yang maksiat sami'na wa asaina. Jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ayat ndek-ndekan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum layu. Mereka yang maksiat itu karena dituturi atau tidak dinasehati atau tidak, tetap hatinya layu minun, tidak percaya. Lah maksiat niki sing kula maksud maksiate ati. Maksiate ada dua, maksiate jasad dan maksiate roh. Khusus yang kubahas tadi adalah maksiate roh. Apa maksiate roh? Musyrik, menyentuhkan Allah dengan yang lain. Nek maksiate jasad iki ditoton ning hukum syariat. Wis ngerti iku bojone wong. Paham nggih?
Tapi ya apa Pak? Lah sing wedok ya seneng. Sampeyan salahno ya apa? Tir padha irenge, sir padha seneng. Wis. Padahal wong wedok iku akeh sing gak duwe bojo. Iku wae ditulung, sing rondo ditulung. Ngoten nggih. Artinya ditulung itu ya nek nulung ya saanake, Pak. Nulung mboke tok ya sih. Nulung saanake karena dia nggak punya suami, suaminya meninggal. Jenengan seneng mboke ya harus seneng saanake. Ojo mboke tok sakno yati gitu. Iku nek jenengan direstui garwa jenengan. Nek gak direstui ya ojo polah. Jangan cari perkara. Ibu, seorang ibu tugasnya adalah melahirkan. Nah, ngaten nggih? Adakah seorang bapak melahirkan? Gak ada. Sampai hadis kan muncul, ya toh? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah, kau mengandung lagi. Terus kayak ngoten. Udah kodrat sampean Bu niku gitu. Kodrat ya harus diterima. Nyun sewu mbok kula niki sampai umur swidak isih meteng. Estu mbok kula niki dulur sing nomor 10. Saking seringnya diliwati bayi. Nyun sewu. Mbok dulu itu kalau melahirkan digawe watuk niku ceblok. Mbok. Nggih, umur 60 itu masih hamil. Nggih, saudara saya sekandung itu 12, Pak. 12. Kula tiru sekarang. Anak saya sekarang 7 separuh. 7 anak saya sekarang 7. Wis mboten saged bedakno kula. Wedoke pira lanang pokoke 7 separuh. Tahu 7 separuh nggih? Nah. 8 kurang titik ngoten. Hampir 8. Saya harus di atas 12. Gak kalah dengan orang tua. Orang perempuan, janganlah kau keluar kodrat. Kan ada perempuan, aku sudah wegah. Mau hamil lah gitu nggih. Wis, kok umpama saya bisa meteng hamil. Saya gak njagakno seorang wanita meteng dhewe. Berhubung saya seorang suami laki-laki mboten bisa hamil, ya harus sing hamil adalah istri lah gitu toh. Makanya janganlah wahai saudara kaum wanita, bila mana suamimu minta kau hamil lagi, ikhlas ridolah kau hamil lagi. Makanya kau menghamil ngandung lagi terus wis gak leren pun kok belakang dari situ toh Imam. Jadi kita akan mengatakan tidak maksiat, tidak taat manakala melihat Allahnya. Sebab gak mungkin Allah itu berlaku maksiat. Kalau kita sudah duduk di akad, selain akad kan gak ada. Kan gak ada Pak. Yang ada kan cuman Allah. Bagaimana mungkin kita makhluk yang tidak ada bisa melakukan maksiat taat? Makanya saya katakan bertemu Allah itu bagaimana mungkin kita yang sebagai makhluk yang sifatnya tidak wujud bisa melihat yang wujud. Mungkin mboten? Mboten mungkin. Jadi yang bisa melihat yang wujud sendiri
Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Setelah dalam dirimu kefanaan keakuan dirimu sebagai makhluk. Wengung memangnya kalau sudah di situ, Pak. Tapi kalau sampai terus menerus gelem dikir seperti itu, Allah sendiri yang akan membimbing diri jenengan, dan jenengan tidak akan pernah bingung manakala nanti kalau sudah di hakul basiro. Nggih. Bapak tadi bonus niki bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan Gus, kula saking Pemalang. Pemalang. Nama Tarsono. Oh, tebe. Nggih. Ade tanglet niku dikir sirur asrol niku napa wonten bacaan khusus napa namung cekap rasa atau diingat. Itu setunggal. Lan ping kaliyan niku niki secara syariat ingkang sering kedadosan teng lingkungan kula niku pidiahan niku Napa bidian? pidiahan niku Apa? pidiah Oh, Bidiah. bayar nggih denda itu, denda bidiah, yang kafarot. sepuputan lambai sholat Nggih, nggih. terus diganti kali was Oh, nggih, 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 nggih. niku cara syariat lah cara hakikat itu terus pundi Hmm. lan pintigone kula nggih awon-awon ngaos tauhid ingkang disebut mutakut seket ngantos nggih sepriki teksih selangkung tahun wonten. Tapi mboten nate wonten bahasan tentang kerohanian napa tesis dalam tingkatan napa pripun. Sing akhirnya kula ngoyak-ngoyak Gus Muflason iki teng Tegal kula jogi teng mriki kula kok kejar niku. Amargi selami kula nderek ngaos tauhid tapi mboten kok mlebet teng kerohanian. Nggih. Mung hanya nggih niku teng syariat belaka niku. Ngoten nggih. Nggih, cekap atur kula lan nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzikir sirur asra iki proses sih, Pak. Muncul dari kalimat tauhid di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tolong iki sampean buka di dalam tafsir mutasyabihah itu di dalam Al-Qur'anul Qadim. Nek Al-Qur'anul Karim berarti bacaannya. Tafsirane Al-Qur'anul Qadim. Tapi kalau sampean lihat dari tafsir muhakamah, apakah Ibnu Katsir, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tidak ketemu tentang sirrul asrar. Mboten saged ketemu. Ketemunya itu nanti ada di dalam Al-Qur'anul Qadim. Yaiku wahyu Gusti Allah yang tersirat yang ada di dalam hati jenengan. Iku nanti akan terbuka manakala jenengan sudah sampai di hakul basiroh. Itu muncul sirul asrar. Lah fungsine bacaane cukup praktek dirasa. Kalau bacaannya ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Kalau jenengan mau cotok lesan ini hati tidak berjalan rasa, jenengan akan mendapatkan karomah. Jenengan akan muter-muter di makom mukasyafah, tidak bisa ke musyahadah bertemu Allah, nggak iso. Mboten bisa. Itu tidak jauh berbeda ketika jenengan dzikir jahar kali siri. Jenengan masuk thariqah manapun, muktabaroh katanya. Ketika jenengan suluk puluhan tahun, pengen tahu saya. Sudah usul? Mohon maaf loh ya, karena saya juga korban, Pak. Jujur saya korban. Saya pelaku puluhan tahun. Jujur, saya masuk di dalam thariqah salah satu di antara thariqah yang muktabaroh. Aku nggak usah nyebut ya. Saya diaturi dzikir sirri, mohon maaf pada saat itu tahun 74, Pak. Berapa? Satu hari satu malam
20.000. Kalau sekarang berapa? 5.000. 20.000 Pak. Tapi itu memang proses birriyadhah wal adhkar. Memang proses itu. Tapi saya katakan, kalau terus sampean ada di dzikir itu, nggak bisa. Untuk dikatakan wusul di maqam musyahadah pada Allah. Kita endingnya nanti, terminalnya di maqam mukasyafah. Jenengan penuh karomah, jenengan akan, mohon maaf, dalam mukasyafah itu jenengan itu tiap saat dan waktu itu gampang ketemu malaikat. Keliwar-keliwari malaikat ikut tahu. Malaikat arep ngambil bebek sampean. Ketemu. Takok. Kate nandi? Bebekmu tak joko. Kapan Iki cara muhadasah ya, omongan pribadi. Cara ruhannya. Ya, sok minggu jam 10 siang. Loh, akhirnya ngomong kita pada bebek, bojone paman, ngeten, atau paman bojone bebek aja dijukuk Gusti Allah minggu jam 10. Eblas saya. Tahu eblas? Ngomong apa sih kamu? Padahal bebek masih seger-segere, gitu, masih sehat. Kok mungkin? Loh, kejadian sungguh minggu jam 10 itu dia dipanggil oleh Allah, tidur gak bangun. Loh, itu babakan ilmu kasyaf, ilmu karomah, itu bukan ciri wali, bukan ciri kekasih Allah. Ada tamu datang, seret, mau curhat dan minta tolong. Karomah ngomong, karomah yang dibawa itu ilmu karomahnya itu ngomong nangoni hati jenengan. Orang yang datang tamu itu habis tengkar kemarin. Mau pisahan, sing laki nempeleng, sing perempuan nyelatu. Begitu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk, tamunya durung ngomong, langsung jenengan ngomong. Kalau jadi suami laki-laki, kalau nembeling tembok, jangan nembeling istri seorang wanita. Kaget mboten? Kaget. Loh, kok tahu? Ibu jenengan walaupun punya mulut dua, yo jangan mewir-mewir. Orang laki-laki jangan dicelatu-celatu. Kaget nggih? Kaget. Umume umat manusia pada umumnya mesti nuduh jenengan iku wali. Buka ning Quran, ciri wali bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum ciri nih kekasih Allah itu hatinya gak gampang gelisah, gak gampang susah, khawatir, takut. Sebab apa? Hatinya itu wis yakin, sibuk kabeh sing ngatur Gusti pun. Aman tau? Boten cirine sing kaya ndak. Makanya masyarakat harus tahu. Jangan didik-didik orang yang sudah tahu perkara yang akan terjadi. Oh itu wali. Karomah, kewalian. Bukan. Tapi juga ada kekasih Allah itu dibonusi Allah karomah. Tapi karomah itu bukan tanda kewalian seseorang terhadap Gusti. Balik pada Quran. Jadi boten nenten lafate Pak, prakteke dirasa. Dan dirasa itulah yang akan membangun hati sampean yakfur bitaghut, bisa meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka bisa bertemu Allah. Yang kedua, lali. Fidyah. Okay.
Bagaimana fidyah secara hakikatnya? Iku kan nyaur toh Pak, fidyah itu. Kadang syariat kita, orang tua kita sakit gak sholat 40 hari, akhirnya dibayar fidyah atau diganti sholat, disauri. Hakikatnya ya apa? Nyun sewu. Surat Al-A'raf ayat 172 dibuka. Al-A'raf 172. Wis tah pawen nek ngaji ana kitab ini nggih. Sampun Bu, ketemu? Dereng. Paketane lemot. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruhaniyah sampean kali kula waktu di zaman ajali. Sebelum dunia didadekake. Iku sudah punya teken janji pada Allah. Sholat iku wajib toh? Wajib. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin. Perjanjian. Muhammad 5 waktu? Nggih, 5 waktu. Di situ Allah katakan, betulkah heruh al-arwah, aku Tuhanmu. Tetapkah kau bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya padaku? Jenengan jawab teng mriku qalu bala syahidna. Qalu mongko padha jawab sapa arwah. Bala injih. Syahidna. Bersaksi, melihat, bercinta, menyembah, memuja, memuji sapa ingsun dateng jenengan. Oke, langsung dicatat, disestempel. Wa nafakhtu, kemudian lalu ditiupkanlah roh itu terhadap jasad. Disitulah Bapak Ibu nikmatul ijad sudah Allah laksanakan. Nikmat di mana penciptaan jenengan kali kula sebagai makhluk. Lalu Allah juga menyiapkan nikmatul imdad. Kelangsungan kehidupan, kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani kita waktu di kandungan, vitamin dilewatkan ibu. Lah ngoten nggih. Bapak yang kerja, ibu ya yang hamil, yang mama kasih makan bayi di dalam kandungan. Jangkep 9 bulan lebih. Mohon maaf Bu nggih. 2 kates luru, 2 monyor-monyor. Tahu monyor-monyor? Penuh dengan ASI. Monyor-monyor penuh asinya. Itu loh namanya kalau Jawa Timur monyor. Entah kalau di sini apa namanya? Besar nih loh Pak Bu. Mengker. Ngapunten ya. Niki fakta. Allah sudah menyiapkan nikmatul imdad terhadap bayi jenengan kali kula. Lah ruhnya bagaimana? Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang dilahirkan dari seorang wanita, apakah itu orang tuanya muslim atau ghairu muslim, tetap fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyah sampean kali kula ini masih mulus menyembah Allah. Menyembah ilahun wahid. Masih syahidna. Makanya anak kecil, kata hadis, meninggal sebelum balik, itu adalah langsung surga. Ini sebagai celengane orang tuh celengan, tahu celengan ya? Nyun sewu. Karena dia belum teringgapi dosa, belum teringgapi perbuatan yang melanggar hukum. Karena bigori aklen belum balik.
anak kecil itu laksana Kanjeng Nabi Adam di surga. Tidak ikut kerja, pingin apapun itu keturutan. Pak, Bu, gule, datang gule. Si kecil gak ikut kerja, gule. Minta mainan, datang mainan. Nabi Adam gitu, Adam, dalem Gusti. Kui pingin urip terus ning negeri surga, injih. Apa sebabnya? Kepingin apa ae kula gak katik rekoso, soro-soro kerja, datang sendiri. Oh iya, tapi satu yang harus kau pegang perjanjian apa? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Karena pohon itu berbuah kuldi. Jikalau kau mendekat mesti kepingin. Jikalau kau kepingin mesti ingin mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan mesti kau makan. Siap ngoten. Syahidna nggih Gusti. Jenengan nggih ngoten. Nggih Gusti, kula nyembah jenengan. Tapi ketika akil balik datang, laki atau perempuan, akil balik sing laki cari gendaan, cari pacar, sing istri memeti, makanya jangan heran ada anak SMA, anak SMP hamil karena dia sudah balik. Artinya kita semua Pak, kalau sudah masuk dalam balik, akil balik, nafsu itu masuk, jeret, nyodorkan buah kuldi. Ketika Nabi Adam mendekat, enak be, kok anget. Terus wis kedemok, piye rasane? Lah ngoten nggih. Diteruskan. Akhirnya apa? Itu kan sebabnya kan kena daya tipu iblis. Sama jenengan daya tipu nafsu, yaitu kesenangan dunia. Itulah buah kuldi hakikatnya. Akhirnya diusirlah Nabi Adam dari surga ke dunia. Kita Pak, akhirnya kita nikah, kita punya anak, kita kerja soro. Tadi enak-enak jadi anak kecil, lah lapo jadi anak bes. Kok jadi anak kecil terus, enak terus. Udah, ini proses kita. Siapapun kita prosesnya seperti ini. Bahkan nenek moyang kita, Nabiullah Adam juga begitu. Yang penting, dawuh Gusti Allah yang terakhir. Kembalilah pada Allah dalam keadaan fitrah. Adam dalam enakan ing dunya, soro Gusti, pingin balik nang negeri asalmu, injih. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Ono syarat Adam. Napa? Trimon kalimat iki. Pundi yang dimaksud kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Baru kalau sudah diterima, diamalkan, bisa la ilaha illa ana. Nabi Adam menerima kalimat ajaran Kanjeng Nabi bagi kita di jalur dinu tauhid. Inilah maksudnya kalimat atau wahyu. Wis dilakukan baru bisa. Jadi kembali kita, sebelum kita kembali dalam kematian secara syariat, itulah sak bejo-bejone wong sing paling bejo, yaiku ya wong kuwi tatkala ning donya dheweke sudah bertemu Gusti Allah. Jadi pertama fidyah tadi adalah sampai niku setelah meninggalkan perjanjian sampean. Berapa tahun? Kita sampean hitung dewi. Mulai akil balik iki lho. Terus bagaimana caranya kita menyaur dari fidyah yang kita tinggalkan? Sampai buka di dalam surat Ali Imran ayat 31 tadi. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu akan diampuni Allah manakala jenengan ini, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku, ajar aku di dinu tauhid. Fal ya'mal amalan sholihan, lalu lakukan. Jadi kita jangan ngikuti syariat tok Pak,
tapi juga harus mengikuti hakikate yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Umume umat Islam iku ngikuti nglakoni syariatnya saja, tapi hakikate rohania kita no, tidak. Inilah sebetulnya yang dikatakan meninggalkan kewajiban, meninggalkan perjanjian kita pada Allah. Udah, niku tok mau selesai. Oh ya, ya, aku 8 second gitu, pun. Ini saya kaji setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Siapapun umat, dari manapun penjuru datangnya umat, Ramadan itu saya bahas akoid seket iki atau sifat wajib Allah dan wajib manusia atau Rasul, saya bahas komplit di bulan Ramadan. Boleh mengikuti langsung di pondok, boleh lewat live. Memang Pak, kebanyakan itu hanya disampaikan secara syar'i. Padahal mulai dari sifat wajib Allah 20, mohal 20, di situ kan ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, ya toh? Semua komplit itu mestinya pendidikan rohaniah. Entah beliau-beliau tidak menyampaikan, itu saya juga tidak tahu alasannya. Yang jelas kalau sudah kita membahas wujud, itu pembahasan rohaniah, bukan jasmaniah. Walaupun di dalam sifat ma'ani 7 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu nang rohaniah. Makanya ini saya bahas hanya ada di bulan Ramadan setiap tahun. Kalau tahun depan itu saya masih diizini Allah untuk membahas, saya bahas. Jikalau saya belum digamkan, dipensiunkan, pasti akan kami bahas. Sampai bisa mengikuti langsung ke pondok, di sana sampai hanya berangkat orang tok dengan pakaian udah gratis, dahare gratis, tileme pun jenengan tinggal ngurungokke ngaji udah, terus melakukan kholwat. Terus bagaimana kita yang ngaji sudah di dalam sifat-sifat wajib Allah terus belum dibahas tentang kerohaniannya, ya jenengan harus bertanya kepada si ngeji, tanya, jenengan harus tanya dari kerohaniannya itu keterangan wujud yang bagaimana, idam bagaimana, mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi sampai mutakaliman, sifat mukhali Allah, sifat jaisi Allah, sifat wajib Rasul, mukhali Rasul, jaisi Rasul, akhirnya lengkap 50. Niku saya bahas setiap tahun itu cuman di bulan Ramadan. Inilah modal pertama sebagai dasar tauhid. Untuk pengembangannya itu adalah di dalam ilmu tasawuf lainnya. Mukobalahnya terserah, kitab hikam boleh, Jami Usul Aulia monggo, banyak kitab-kitab yang berversi tasawuf, Fatkur Robani ada, sakerso jenengan. Wonten melih niku cukup. Pun Bapak Ibu, ada yang tanya Ibu? Oh sudah. Oh diwakili Bapak Maaf ini Pak, mau tanya. Iki bonusi loro lah. Nggih. Seperti ini yang ditanyakan tadi. Nggih. Ini butuh jawaban. Nggih. Karena di kampung-kampung itu banyak orang-orang yang nggak sholat kok mau dipijai. Itu gimana jawabnya, boleh enggak? Sudah. Nggak sholat kok difidyai gitu. Yes. Kalau bahasa syariat tentang fidyah, apapun ilmu syariat itu khilaf. Beda madhab, beda pandangan.
Kalau saya menjawab secara syariat, mohon maaf, wong madhab iku nggih kathah. Nggih sak kersa. Boleh. Karena dia awalnya juga bersyahadat cuman belum beriman. Cara bahasa sarengat ya ta? Tapi kita tidak tahu ruhania beliau mungkin lebih dekat pada Allah daripada kita. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Kadang-kadang ada seseorang itu untuk mencapai kepada Allah itu kan ada sistem dua Pak. Wasilun dan majdubun. Kalau wasilun secara jasmani taat hukum syariat. Ruhania berhakikat gandeng renteng. Indah. Cara orang berjalan kaki kiri juga kaki kanan. Kalau majdubun boten syariate saenake dhewe. Tapi ruhaniahnya itu selalu berdik. Orangnya disebut jadab. Gendeng. Lah kita kan tidak tahu. Dari pandangan lahir kita dia tidak pernah tapi KTP-nya terus sebagai ahli waris kita sebagai anak, apakah boleh memfidyahkan pada orang tua padahal orang tua nggak pernah Boleh. Pandangan syariat. Boleh, silakan. Terus bagaimana secara hakikat? Apalagi sing penting iku syarate awaladun solihun yada'ulah. Kirim donga, ibadah sing diterima itu ibadah sing bersumber dari hati yang jahidin, hati yang makrifat dateng Gusti. Buka surat Al-Maidah ayat 27. Allah katakan, Al-Maidah 27 potongan. Ini mengkisahkan Habil dan Qabil ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang takwa. Bukan nasab, duryah. Bukan. Hati yang bertakwa. Apa sih takwa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tentang ke Allah sudah. Untuk mengesahkan Allah sudah. Amal, praktek, dzikir jenengan, kholwat, istiqomah terus menerus. Inilah Pak. Sampeyan sikapi sendiri. Nggih. Cukup nggih? Pun. Bijing nggih kula nggih wonten acara melih. Nggih, besok waktu ini ngaji kian. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan betul-betul estu menjadikan ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita, keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.